Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas C1 Ilmu Komunikasi yang beranggotakan Astri Rustan, Andi Alfira Febriani, Aisyah Febriani, Naura Nafiza Rahim, Almahat Maharandi, dan Riko Adrian. Kami akan membahas mengenai gangguan dan rintangan komunikasi. Gangguan dan rintangan komunikasi. Jika kita melihat hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, gangguan komunikasi bisa terjadi pada semua elemen dan atau unsur yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Menurut Shannon dan Weaver, tahun 1949, gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi dan mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan rintangan komunikasi dimaksudkan ialah adanya hambatan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima. Meski gangguan dan rintangan komunikasi dapat dibedakan, tetapi sebenarnya rintangan komunikasi bisa juga terjadi disebabkan karena adanya gangguan. Gangguan atau rintangan komunikasi pada dasarnya dapat dibedakan atas 7 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, gangguan teknis. Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi dan transmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Misalnya gangguan pada stasiun radio atau TV, gen jaringan telepon, rusaknya pesawat radio sehingga terbising dan semacamnya. 2. Gangguan sinematik dan psikologis. Gangguan sinematik ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Black 1979. Gangguan sinematik sering terjadi karena 1. Kata-kata yang digunakan terlalu banyak, memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu. 2. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima. 3. Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga membingungkan. 4. Latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Yang ketiga, rintangan fisik. Rintangan fisik ialah rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan semacamnya. Dalam komunikasi antar manusia, rintangan fisik juga bisa diartikan karena adanya gangguan organik, yakni tidak berfungsinya salah satu panca indera pada penerima. Yang keempat, rintangan status. Rintangan status ialah rintangan yang disebabkan jarak sosial di antara peserta komunikasi, misalnya status antara senior dan junior atau atasan dan bawahan. Perbedaan seperti ini biasanya menuntut perilaku komunikasi selalu memperhitungkan kondisi etika yang sudah membudaya dalam masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat pada atasannya atau rakyat pada raja yang memimpinnya. 5. Rintangan kerangka berpikir. Rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini disebabkan karena latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda. Dalam studi yang pernah dilakukan oleh William pada tahun 1974 tentang efektivitas perbaruan program KKN pedesaan, ditemukan bahwa mahasiswa KKN cenderung berpikir pada hal-hal yang bersifat praktis. William lebih jauh menyatakan bahwa rintangan yang sulit diatasi pada hakikatnya berada antara pikiran seseorang pada orang lain. 6. Rintangan budaya. Rintangan budaya ialah rintangan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Di negara-negara yang sedang berkembang, masyarakat cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak memiliki kesamaan dengan dirinya seperti bahasa, agama, dan kebiasaan lainnya. Sekian pembahasan mengenai gangguan dan rintangan komunikasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.